Orang yang selalu ikut campur dengan urusan kamu sekarang mendapatkan masalah besar. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas orang yang selalu ikut campur kepo dengan masalah kamu sekarang mendapatkan masalah besar. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang terjadi? Di dalam beberapa waktu terakhir ini memang kamu juga sangat memahami ya. Ada beberapa orang yang sangat kepo sekali, sangat ikut campur dengan urusan kamu. Padahal di sini kamu juga nggak pernah minta tolong dengan dia, tidak pernah ngerepoti dia, tapi dia selalu saja ingin tahu dengan masalah-masalah yang ada di dalam diri kamu. Jadi seolah-olah memang orang ini tanpa disuruh selalu saja ikut campur dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam diri kamu. Dan ternyata di balik itu semua, ketika kamu terjebak dalam masalah yang rumit, ketika kamu terjebak dalam masalah yang sulit, mereka itu senangnya bukan main. Ternyata mereka itu menunggu momen di mana kamu itu terjebak dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena ketika kamu terjebak dalam masalah-masalah yang terjadi, ternyata mereka sangat happy banget gitu loh. Mereka dalam kondisi yang betul-betul merasakan adanya situasi yang luar biasa bagi diri mereka ketika melihat kamu dalam kondisi yang bermasalah. Sehingga apa ya, kamu juga jangan heran gitu loh, ketika kamu dalam kondisi yang kesusahan, dia akan menjadi orang pertama yang akan berbahagia dengan masalah yang kamu hadapi. Dan dia juga sok pura-pura baik gitu, sok pura-pura menawarkan bantuan, sok pura-pura menasehati dan sebagainya. Tapi ya sudahlah, biarkan orang itu mengalir seperti apa adanya. Toh juga kamu sudah tahu gitu loh, watak dia itu seperti apa, karakter dia itu seperti apa. Nah, ketika kamu sudah tahu karakter dia itu seperti apa, ya maka tolonglah dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih mencermati segala situasi yang ada dengan sebaik mungkin. Dan saat ini memang kamu juga sedang dihadapi dengan beberapa masalah. Jujur secara personal kamu pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah yang lainnya. Secara personal kamu juga sangat merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Tapi di sini kamu juga harus bersyukur. Kenapa? Walaupun memang ada beberapa masalah yang masih menghantui kamu, tapi di sini kamu juga pelan-pelan, satu persatu sudah mulai bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi hati-hati juga, ada orang bermuka dua yang masih juga akan mendekat kepada diri kamu. Dia walaupun memang saat ini sedang menghadapi masalah, tapi dia juga masih akan terus mendekat kepada diri kamu. Sehingga di sini saya juga wanti-wanti, orang ini betul-betul bermuka dua. Ketika kamu ada masalah, dia akan selalu punya respon yang dimana bisa menyadari ada kepekaan terkait dengan masalah kamu. Jadi kamu juga hati-hati juga, karena dia di posisi saat ini juga akan mendekat kepada diri kamu. Jadi ya saya wanti-wanti, kamu juga harus betul-betul aware, harus betul-betul waspada dengan manusia-manusia seperti ini, karena sepertinya dia pun juga akan mencari-cari masalah juga dengan kamu. Jadi kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada. Dan memang dia saat ini juga sedang mengorek-ngorek informasi. Dia saat ini juga sedang kepo dengan perkara, dengan permasalahan-permasalahan yang muncul terhadap diri kamu. Sehingga memang dalam kondisi saat ini, dia pun juga dalam situasi yang dimana memang juga sedang kepo dengan masalah personal yang kamu hadapi. Maka dari itu, kamu juga saya rasa di posisi saat ini juga jangan terlalu ceroboh juga untuk menceritakan masalah kamu kepada sembarangan orang. Karena ketika kamu terlalu ceroboh menceritakan masalah kamu kepada sembarangan orang, tentu saja ini juga nanti akan bisa memicu terjadinya beberapa perkara-perkara yang tidak begitu baik yang ada di dalam diri kamu secara personal. Jadi tolonglah, ketika kamu ada masalah ya disimpan dulu. Jangan sampai ada beberapa orang yang bocor. Karena terkadang kamu ceritanya dengan si A, nanti si A malah menceritakan kepada semua orang. Sehingga apa? Nanti satu gang itu tahu masalah yang kamu hadapi. Sehingga apa? Kalau bisa dikatakan, kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur
dengan situasi yang baik yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan juga ketika ada masalah yang sedang terjadi, jangan sampai kamu terlalu ceroboh, terlalu menceritakan masalah kamu kepada sembarangan orang. Dan mulai saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih menghargai privasi kamu. Artinya apa? Kamu daripada sakit hati menceritakan masalah kamu dan malah akan menjadi gosip, lebih baik kamu diam dan juga berusaha untuk mencari solusi, mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Karena saya rasa itu akan jauh lebih baik dibandingkan kamu malah keluar-keluar dan menceritakan permasalahan yang kamu rasakan. Dan hati-hati juga, saat ini memang juga orang yang kepo dengan urusan kamu, orang yang selalu ingin mencampuri urusan kamu, itu pun juga sedang dalam kondisi yang memang juga sedang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya secara personal. Mereka dalam kondisi yang memang juga satu sisi tidak ingin melihat kamu bahagia, tapi di satu sisi dia pun juga sedang dalam kondisi yang sedang mumet gitu loh. Mereka juga dalam kondisi yang sedang pusing untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Karena apa? Masalah yang pertama adalah mereka melihat kebahagiaan kamu dan itu adalah sebagai masalah bagi mereka. Dan kemudian yang kedua, mereka dalam pekerjaannya juga merasakan ada beberapa masalah-masalah yang muncul. Mereka dalam pekerjaan yang merasakan adanya beberapa perkara-perkara yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga apa? Dia pun juga berusaha untuk menyeimbangkan posisi emosi yang ada di dalam dirinya saat ini. Tapi ya apakah dia bisa untuk menyeimbangkan posisi emosi yang ada dalam dirinya? Memang di dalam beberapa waktu yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Artinya apa? Dalam kondisi saat ini, dia pun juga ketika ada emosi, pelampiasannya keluar. Dan kamu juga harus waspada, jaga jarak dengan mereka. Karena apa? Kamu juga nanti nggak tahu apa-apa, malah menjadi sumber pelampiasan bagi mereka. Jadi ya saya rasa kamu juga harus waspada. Dan kemudian secara finansial, mereka pun juga merasakan adanya krisis keuangan. Artinya apa? Posisi finansial mereka jujur saja sebenarnya juga sedang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Sedang dalam kondisi yang tidak aman-aman saja. Mereka secara personal juga merasakan ada beberapa masalah-masalah finansial yang sedang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga dalam kondisi saat ini, mereka pun juga dalam kondisi yang mumet gitu loh, dengan kondisi finansial yang mereka hadapi. Mereka pengen pulih secara finansial, tapi mereka juga selalu saja dihantui dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang terus terjadi. Sehingga ya memang dia pun juga sedang bersusah payah untuk menyelesaikan permasalahan finansial yang sedang dia rasakan. Dan orang yang selalu ikut campur dengan masalah kamu, tenang saja, tenang saja. Sekarang sudah mulai mendapatkan balasannya. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakudumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.